Suara seperti Oh iya. Sebetulnya ini mendadak sekali. Hari ini sebetulnya saya ada pelayanan di Walnut. Ya, terus ternyata nggak jadi dong. Nah, saya itu biasanya kalau nganggur saya tanya, Bapak sih mesti buat apa? Saya kalau waktunya, ternyata ada kontak ini. Ini, Senin tanggal 17, kamu ngapain? Ya. Itu kenapa? Mau kumpul boleh? Boleh aja, jadi hari ini. Ternyata nggak sengaja ketemu segini banyak orang. Ini Papa agak dari samping nggak Papa ya? Nggak apa-apa, begini Pak. Yang bisa kelihatan, ya baik, kita mau belajar. Tadi saya tertarik loh waktu Pastor Tony nyanyi satu karena dompet kan terus diam semua. Saya tertawa. Oke. Saya pernah ingat tahun 76. Saya hadir. Ini kok sampai sini sepeda. Enggak itu naik apa sepedanya? Iya, coba. Oh, sama aja malah. Adik kesini kan ayah. Dibalik. Nah, waktu itu Pendeta Stephen Tong ada seminar penginjilan untuk para mahasiswa. Nah, saya salah satu panitianya. Lalu Pak Stephen Tong nantang, siapa yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus? Wow, hampir 90% di gedung itu. Sudah. Sekarang siapa mau menyerahkan dompetnya? Cuma bohong. Nah, maka itu kesimpulannya, ternyata lebih mudah menyerahkan diri kepada Tuhan daripada menyerahkan uang. Itulah manusia. Ya, oke. Kita mau belajar hari ini, luar biasa Tuhan. Siapa yang pernah mengalami kesulitan untuk mengenal Papa kita sebagai Tuhan? Apalagi dengan begitu banyak doktrin gereja yang membuat kita ini bingung. Mau dengar yang mana? Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, betul tidak? Makin banyak pengajaran, makin kita bingung. Hari ini kita mau belajar. Ada salah satu cara kita bisa mengenal Papa kita. Tanpa doktrin gereja, tanpa teologi, tanpa apa saja. Yaitu mengenal waktu. Time. Saya ajak saudara berpikir, merenung betul-betul. Sekaya apa seseorang, sepowerful apa seseorang, mereka bisa ngatur waktu? Nggak bisa. Waktu itu satu-satunya fakta yang tidak bisa kita tundukkan dengan uang, dengan macam-macam. Tapi maksudnya waktu. Nah, saudara, kita ini hidup dengan waktu. Pernah nggak saudara bertanya, kenapa sih mesti ada 3 waktu? Kemarin, hari ini, besok. Satu-satunya kehidupan manusia ya, yang tidak pernah hidup dalam 3 waktu ini adalah anak-anak. Coba renungkan. Anak-anak itu waktunya hanya hari ini. Mereka sulit untuk mengerti yang kemarin. Anak-anak yang umum ya. Begitu pula anak-anak itu nggak ngerti besok itu apa, nggak tahu. Ya, betul tidak? Buat anak-anak tahun ini cuma hari ini. Maka itu saya pernah membuat research di beberapa keluarga yang kurang mampu. Ada satu keluarga, itu riset saya pertama. Mereka berkata, papa mamanya berkata kepada anak-anak, besok kita nggak tahu mau makan apa, karena malam ini papa mama nggak punya uang. Ini anak-anak umur 10 tahun ke bawah. Saya tanya kepada saudara, apa reaksi anak-anak ini? Dengar papa mamanya nggak punya uang, besok nggak tahu mau makan apa.
Apa reaksi anak-anak? Main. Santai. Main. Peduli. Bukan anak itu budek. Itu yang luar biasa. Pernahkah saudara menanyakan, kenapa kok kamu nggak merasa apa-apa kalau nggak papa mama nggak punya uang besok mau makan apa? Saudara tahu? Mereka punya jawaban. Ini pokoknya asal ada papa mama aman. Ngerti nggak saudara? Berarti kalau saudara dan saya bisa berjalan bekerja sama dengan waktu, hidup ini bahagia sekali. Nah, di antara 3 waktu ini, siapa yang menentukan? Kenapa ada kemarin? Kenapa ada hari ini? Kenapa nggak ada besok? Waktu Tuhan itu everlasting, Kekekalan. Alfa dan Omega. Artinya bagi Bapa di surga selalu today, selalu hari ini. Ini luar biasa. Oke, untuk memperjelas, saudara pernah ketemu orang pikun? Demensia? Sering. Sering ya? Itu orang paling bahagia. Serius? Orang pikun itu bahagia. Oh ya? Loh, sehatnya luar biasa. Serius? Nggak ada yang mau. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi secara fakta kehidupan, orang pikun itu hidup. Kenapa? Ini ada masalah? Enggak. Orang pikun itu hidupnya cuma hari ini. Yang kemarin lupa, yang besok nggak perlu tahu. Lu serius? Saya punya teman berapa pendeta yang pikun juga. Oh ya? Iya, dan bahagia. Bahagia. Dibangun seperti dasi mau khotbah. Sebenarnya bingung. Begitu loh saudara. Nah dari situ kita belajar. Ternyata 3 waktu ini akan menentukan kita jadi apa. Kalau kita cara manage-nya, cara mengelola 3 waktu ini baik, hidup ini luar biasa. Siapa yang membedakan 3 waktu ini? Kenapa Tuhan nggak punya 3 waktu ini? Jawabannya, matahari. Betul tidak? Karena ada dia, maka ada siang, ada malam. Nah begitu malam lewat, datang siang lagi, itu membedakan. Yang kemarin jadi kemarin, yang hari ini jadi baru, yang besok belum ada. Pernahkah saudara membayangkan kalau matahari itu nggak ada? Kita ini everlasting. Betul nggak? Kenapa sih Joe? Bukan siang terus. Nah ini pertanyaan bagus. Jadi malam terus tidak? Karena lihat, coba baca Kejadian 1 ayat 3. Coba lihat Kejadian 1 ayat 3. Kenapa? Yang Papa ciptakan pertama kali, let there be light. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Nah ini sungguh luar biasa. Nah, terang, matahari, bulan dan bintang itu dijadikan pada masa keempat, bukan hari. Nah maka itu kita seringkali bingung, ini hari pertama, ini hari kedua. Nah gara-gara kata hari itu kita pikir 24 jam tidak. Yang menentukan 24 jam semuanya kan matahari. Nah padahal matahari itu diciptakan di masa keempat. Itu di ayat 11. Pertanyaannya, selama itu pakai terang apa? Enggak ada matahari. Dan di ayat yang ke-9 dan 10 sudah ada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana mereka mengelola klorofil jadi hijau daun? Ini rahasia Alkitab yang luar biasa. Ternyata kita bisa hidup tanpa matahari. Nah di Wahyu 22, ini keren. Jadi saya sudah khotbah dari Kejadian 1 sampai 22. Cepat banget. Di Wahyu pasal 22
ada firman. Kota itu tidak memerlukan matahari lagi, sebab Tuhan jadi terangnya. Wow. Tadi sebelum mulai ya, saya kenal di ruangan ini, saya kenal paling lama itu Cikyok dan Samuel Komi. Ini kami satu gereja dari tahun 69, saudara. Bayangkan, gitu ya, jadi kenal. Nah, terus cerita tadi, kamu itu loh, keliling, terus Ina juga ngomong, masa keliling dunia hampir tiap hari? Keliling dunia tiap hari, bener. Di sana minuman, keliling dunia setiap hari. Nah, saudara, Bukan tiap bulan, tiap hari. Bisa hidup dengan pindah-pindah zona waktu dengan apa? Enggak pernah terpengaruh. Ya gara-gara 13 Januari itu hari Senin. Ya setelah kebakaran itu kami sempat nginap di rumah salah satu anak di Gedung Revolusi jam 10. Harus keluar, bingung semua itu. Karena tinggal di Arcadia. Nah, tanggal 13 hari Senin kami suami istri balik ke Indonesia. Karena berangkatnya malam jam 11, jadi nyampainya 15. Begitu nyampe di Jakarta, dijemput salah satu anak kami. Saya pikir saya mau memulangkan istri saya dulu sambil apa itu naruh barang. Ternyata jalanan macet. Nah, saya ada janji dengan dokter mata, ya, untuk itu jam 12:30. Akhirnya macet, ya udah ke dokter mata dulu. Udah urusan tanggal 16 Januari saya operasi dan harus tunggu seminggu untuk cek lagi baru saya boleh pergi. Puji Tuhan operasi berhasil nolong. 23 Januari saya ke Munich ke Jerman. Dari Jerman saya naik kereta api ke kota lain di Jerman, dari Munich terus saya ke Belanda. Mutar di sana tanggal 5 Januari saya terbang ke San Francisco di tanggal Februari. Terima kasih Tom. Februari. Nah, 6 tiba. Ya, terus ada pelayanan saya ke Las Vegas, Oklahoma City hari Sabtu pagi. Nah, kemarin pagi tiba di LA. Nah, besok saya balik ke Jakarta lagi. Mutar lagi di sana. Haleluya. Tiap hari keliling dunia. Nah, saudara, kenapa saya bisa nikmati hidup seperti ini? Karena saya pakai firman. Jadi kalau toh harus malam, dan waktunya bisa istirahat, ya udah saya buat istirahat. Tapi terang itu akan tetap ada di hidup ini. Amin. Sehingga tidak terpengaruh oleh apapun juga. Wow. Nah, sekarang masalahnya dari 3 waktu ini, kemarin, hari ini dan besok renungan. Dari 3 waktu ini kita itu ngisi apa? Saya tanya, apa yang kita isi di 3 waktu yang berbeda ini? Coba renung. Secara psikologis, ya, kembali ke orang demensia, orang pikun tadi. Orang pikun itu ngisi hidupnya cuma hari ini. Begitu sampai besok dia tanya, kemarin ngapain? Kenapa buat dia kemarin itu apa? Betul tidak saya? Maka itu makin banyak memori kita yang kemarin-kemarin kita isi dengan yang salah. Kan? Hari ini jadi berat. Repeat. Oke. Kalau memori kita, ya, ini hebatnya Tuhan. Kita diberi memori. Nah, memori kita itu lebih dari 100 terabyte. Betul, percaya nggak? Karena kita bisa mengingat papa mama kita ribut waktu kita dalam kandungan, itu bisa ingat begini. Betul? Dan celakanya memori kita ini isinya sering yang negatif dan yang jahat. Yang baik lupa. Dan ini yang menjadi penyakit. Ingat yang dulu. Nah, begini. Kalau memori kita yang kemarin-kemarin kita isi hanya merenungkan, menyimpan yang jahat-jahat, hari ini jadi masalah besar. Betul tidak?
Kenapa? Karena yang baik hilang semua. Yang ada cuma yang jahat. Dengan mengerti konsep 3 waktu ini, kita mau isi apa dalam hidup kita? Ternyata makin tua usia kita, deposito dan tabungan kita itu makin banyak. Nah, kenapa diem? Karena mikir uang. Enggak, saya nggak ngomong uang. Salah itu, saya diem semua. Nah, ini dia. Selama ini kalau kita mikir atau mendengar kata menabung, pasti larinya uang, bukan? Padahal bukan. Memori kita itu tabungan yang paling hebat. Setuju? Nah, apa yang kita isi ke memori kita? Makin tua usia kita, berarti tabungan di memori kita makin banyak, otomatis. Maka itu penyakit terbesar orang tua, nggak bisa tidur. Kenapa banyak orang tua nggak bisa tidur? Karena kebanyakan memori. Ingat yang dulu, ingat yang dulu. Mati nggak ya? Oh, kalian kembali, nggak ada anak-anak. Ya, kembali aja, nggak ada mereka. Sorry. Oh, betul nggak sekarang? Kenapa orang tua susah tidur? Karena kebanyakan memori. Maka itu orang pikun tidurnya enak. Karena kosong, nggak ada isinya apa-apa. Maka itu berbahagialah kita kalau sejak muda sudah menabung yang benar. Maka ketika kita mencapai angka 5, angka 6, angka 7 usia kita segar hidup. Secara psikologis dibuktikan, orang yang menyimpan banyak kekecewaan masa lalu, orang itu susah sehat dan langganan apotek. Betul tidak? Karena terlalu banyak yang disimpan. Padahal yang buat salah-salah itu sudah pada mati semua. Biasanya ngomongin dia tuh, oh aku ingat tahun 74 dia begini, oh tahun 78 diingat semua. Kita baca ayat ini, Filipi 3:13. Kenapa papa kita minta hal yang sederhana sekali dalam hidup? Bukan suruh doa 6 jam sehari, Filipi 3:13. Ya, bukan disuruh memberi persembahan sekian banyak, tidak. Suruh puasa sekian hari sebulan, tidak. Papa kita cuma minta satu hal ini, bagus. Filipi 3:13. Yang terdapat kita baca sama-sama. Filipi 3:13. Hai saudara-saudara. Oh, bentar, bareng-bareng. Ayo, sudah. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengatakannya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Nah, tetapi ini yang kulakukan, yaitu Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. ya sudah. Berarti kata ya sudah. Taati firman ini. Ke depan, aku belum tahu mau dapat apa. Jangan lagi bilang ke depan. Nanti sore jam mau terjadi apa kita nggak tahu. Itulah hidup. Ya, maka itu. Tetapi ini yang kulakukan, saudara-saudara. Aku telah melupakan apa yang telah di belakang. Saudara setuju? Kalau 3 waktu ini kita isi dengan hal yang luar biasa, hidup ini ikut luar biasa. Tabungan boleh banyak, sekian juta dolar misalnya. Tapi kalau hidupnya stres, gak bisa bahagia, karena ingat yang dulu. Setan itu kurang ajarnya di bagian ini. Kalau dia berhasil mendorong kita ke belakang, kita sulit balik ke sini. Ingat, selalu ingat. Mau kerja apa-apa, berhenti dulu. Lalu yang kedua, setan akan mendorong manusia untuk ke depan. Takut besok gimana? Minggu depan bagaimana? Bisa nggak itu terjadi? Jadi 3 waktu ini 2 hal yang setan paling suka pakai. Yang kemarin
dan yang besok. Dan cara kita mengenal orang itu hidup di yang kemarin atau yang besok, cara dia ngomong. Kalau dia hidup di zaman yang dulu, kata-kata bilang, aduh seandainya. Bahasa Inggrisnya apa itu seandainya? Dia tahu? As if. Seandainya pacarku nggak mati tahun 74, aku sudah punya cucu. Seandainya perusahaan papaku nggak kebakar. Seandainya. Nah, itu orang zaman Princeton. Lalu kalau orang itu didorong ke depan, jangan-jangan. Iya kalau iya. Kalau enggak. Nanti kata jangan-jangan, bahasa Inggrisnya apa itu? Udah. Nanti itu orang ketakutan sama masa depan. Itu besok bagaimana ya? Seminggu depan bagaimana? Saudara tahu nggak? Betapa jahatnya si penjahat itu merusak hidup manusia. Begitu saya ulangi lagi, hanya anak-anak yang waktunya cuma hari ini. Besok dia nggak pusing asal ada mama papanya yang kemarin sudah lewat mau diapain. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah seperti anak-anak. Karena itu. Saya tanya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Secara fakta hidup, hal ini susah atau mudah kita lakukan? Susah. Kenapa susah? Padahal ini firman Tuhan. Karena kita sudah terbiasa mengingat masa lalu terus. Nostalgia. Ya, bukan nostalgia. Nostalgia. Reuni. Saudara, maka itu jangan anggap enteng. Apa yang kita isi di hari kemarin, hari ini, dan hari esok, kita akan menentukan kita akan jadi apa. Tapi terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya hidup hanya untuk hari ini. Besok adalah. Coba baca Matius 6 ayat 34. Luar biasa Tuhan kita. Matius 6 34. Simpel firman ini. Maka itu soal waktu, kita harus betul-betul hidup dalam kebenaran. Dan Matius 6 34. Seperti kasus sebelum mulai ini, saya begitu sibuknya sampai saya lupa upload ke anak-anak saya bagian ngatur Zoom-nya. Baru tadi malam jam 1:30 WIB saya baru upload acara ini. Nah, terus setelah begitu mulai, wah, kok nggak ada yang buka Zoom-nya ini? Ternyata sudah tidur mereka, saya nggak tahu. Saya telepon anak Sedina Birit, coba tolong bangunkannya, biasa megang Zoom ini siapa? Ada masalah tadi sampai. Waduh, nggak bisa telepon juga. Karena anak Birit sudah lebih pagi, bukan Papua. Jadi mesti itu ada yang kebangun dari Bandung yang bangun. Iya, itu waktu. Jadi, saya ada kesalahan dikit untuk upload atau karena sibuknya. Oke kan? 134, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya kenal beberapa psikolog psikiater. Penyebab utama orang kena gangguan mental, asam lambung naik, tekanan darah nggak normal. Tanya mereka psikolog psikiater, karena terlalu mengkhawatirkan hari esok dan nggak bisa lepas dari hari kemarin. Renungan. Waktu saya bicara pada beberapa psikiater, mereka kaget. Ini teori yang luar biasa. Saya dapat dari kita. Orang seperti itu, coba bayangkan, dia ditarik oleh rantai ke belakang, dan depan ditarik ke depan. Betul tidak? Lu jangan anggap enteng loh perkara ini. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kamu khawatirkan hari esok. Nah, ini perbuatan setan. Tidak mau mereka kita eksis atau real today. Setuju saya ngomong kalimat ini? Sebab setan selalu menarik kita ke belakang. Ingat yang dulu, ingat yang dulu. Lalu kalau dia sudah berhasil begitu, dia akan tarik kita ke depan. Coba renungkan. Jadi apa hidup yang ditarik ke belakang
kemudian pada saat yang sama ditarik ke depan. Bisa bayangkan? Ini penyakit. Alkitab itu satu-satunya buku, buktikan. Yang suka baca buku, buktikan. Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya itu present tense. Maka itu hanya Alkitab satu-satunya buku yang ada kata pada hari ini. Pada hari ini. Kalimat pada hari ini itu ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang belum tahu supaya hari ini tahu. Ternyata tidak ada penulis siapapun yang bisa menulis buku dan menggunakan tenses present tense. Semua buku yang kita baca tensesnya selalu past tense. Sekali future tense, jarang. Maka itu di buku-buku itu kita baca pada masa itu, waktu itu, dahulu kala. Karena jangan anggap enteng loh kata pada hari ini di Alkitab. Berarti Alkitab ini up to date, karena dia present tense. Masih ingat doa Bapa kami? Tensesnya apa? Kata waktunya kapan? Berikanlah kepada kami pada hari ini our daily bread. Itu luar biasa. Jadi kalau saudara percaya Alkitab, saudara nggak bisa stres hidupnya. Serius. Oke, saya ada contoh kecil. Ya, tapi ini fakta. Orang yang mata duitan, jadi apa-apa dihitung duit itu nggak usah sering-sering ukur tensi darah, cek saldo. Serius. Amin. Saya pernah buktikan itu, nggak percaya. Orang yang mata duitan itu saldo penuh, tekanan darah normal. Saldo kurang, tekanan darah naik. Loh, betul nggak? Karena apa-apa duit, dikit-dikit duit. Sampai hidup seperti itu. Betul? Maka itu pertanyaannya, apa yang kita isi di 3 waktu ini? Apa yang kita isi kebenaran pada hari ini? Pada hari ini itu indah sekali, saudara. Mungkin, setiap hari. Oke, saya berhenti. Ada yang mau tanya sampai di sini? Yang di rumah tolong nulis, kalau mau tanya via online. Nanti operator saya akan bacakan. Ada yang tanya? Nanti kita doa yang nonton hari ini. Oh iya. Ya, kenapa, Pastor Tony? Kan dari 66 buku itu ada satu future book ya, Revelation. Iya. Ya. Tadi berbicara ke hari ini. Nah, ya. Ini konteksnya untuk Revelation karena kan sekarang ini akhir zaman di future book. Ya. Konteksnya yang Koden tadi terangkan dengan fakta Wahyu. Oke. Saya kembali lagi. Tadi saudara sudah setuju bahwa Papa kita di surga itu selalu hari ini. Jadi ketika dia bicara kitab Wahyu, itu untuk dia bukan future. Dia di hari ini kejadian. Itu luar biasa. Kenapa manusia-manusia yang ada, bahkan sudah sejak zaman Kaisar Tiongkok dulu, mereka itu ingin bisa nahan waktu, bisa ngatur waktu. Nah itu Hollywood pernah buat film yang terkenal tahun 80-an, Back to the Future. Lalu mereka pernah buat berusaha mesin apa? Mesin waktu dulu. Hollywood apa itu? Time machine. Time machine. Saudara ketika film itu muncul, saya bukan mobil, bukan siapa? Nah, ketika film itu muncul, itu saya belajar dari firman ini. Ternyata, sudah penting. Ternyata manusia itu ingin berusaha menaklukkan waktu, tapi nggak bisa. Nah, apa yang kita pelajari, kita akan menemukan. Ternyata kalau orang itu sulit percaya Tuhan, ajak ngomong soal waktu. Kenapa? Seperti Tuhan kita nggak bisa ngatur dia, seperti itu waktu kita pun nggak bisa ngatur. Kita mau marah-marah dengan waktu, cuek gitu.
Loh, betul nggak? Mau marah ke siapa? Jadi kalau orang itu nggak percaya Tuhan, ajak ngomong tentang waktu. Karena sehebat apapun manusia itu harus tunduk pada waktu. Pak, Ya. Papa pernah punya ungkapan tentang waktu. Ini tak baca ini. Mengapa sebagai manusia kita tidak bisa, bukan tidak boleh sombong terhadap waktu? Karena tidak ada seorang pun bisa melawan waktu. Ironinya manusia bisa dan berani melawan Tuhan, namun waktu tidak akan pernah mau tunduk pada manusia. Ya. Itu dia. Saya menemukan fakta itu. Silakan melawan Tuhan. Tapi waktu pun nggak bisa dilawan. Hebat yang mesti nyatet itu. Ya. Saudara, pakai itu hari ini. Kalau kita masih ada sampai hari ini, Tuhan ingin waktu ini kita isi dengan baik. Amin. Dengan baik. Kembali lagi ke Matius 6:34. Kalau saudara memberi angka kilogram, kekhawatiran satu hari itu kira-kira berapa kilogram? Ayo kira-kira aja. Kita pakai kilogram. Kekhawatiran satu hari itu berapa kilo kira-kira? Cepat aja nyebut, nggak usah apa takut. Kira-kira 2,5 kilo. Ringan sekali. Entengin betul nggak? Aja 5 kilo. Itu kan mesti terlalu ringan. Nah, itu saya gambarkan sebagai beban hidup. Kalau cuma 5 kilo kita pikul, mungkin nggak rasa. Tapi kalau dipikul 24 jam, ngerti maksudnya? Tuhan nggak pernah berkata, jangan pikirkan hari esok. Baca baik-baik. Jangan khawatirkan hari esok. Beda loh. Kalau hari esok kita harus mikir, prepare. Tapi jangan khawatirkan. Nah, ada istilah bagus yang saya dapat dari Roh Kudus. Orang yang khawatir itu pasti nggak bisa mikir. Tapi orang yang mikir pasti nggak bisa khawatir. Betul nih. Nah, khawatir itu berat, beban berat. Bayangkan yang belum kejadian, masih minggu depan. Kita bawa ke sini. Jadi 5 kali 7, 5 kilo kali 7. Berapa kilo? Ada orang yang khawatir sebulan kemudian. Ada belum terjadi, masih jauh. Jadi firman ini luar biasa. Begitu hidup yang berjalan bersama dengan Papa kita, waktu yang luar biasa ini. Kita nggak usah tahu. Masih ingat ketika Daud menghadapi Goliat, ada 3 kali dia berkata, pada hari ini, wih keren. Padahal belum perang, belum apa-apa. Tapi Daud sudah berkata, pada hari ini. Padahal belum terjadi. Nah, seperti itu cara kita hidup dengan Papa. Anak-anak yang dibilang mau diajak pergi minggu depan. Saya masih ingat waktu masih kecil, kalau ada di antara saudara pernah seperti saya. Anak-anak nggak ngerti minggu depan itu kapan. Pertanyaannya, tidurnya berapa kali? Berapa enggak itu? Berapa kali tidur loh? Ya, betul nggak? Aneh. Karena mereka nggak bisa ngerti minggu depan itu kapan. Nggak tahu. Pokoknya belum jalan sudah bayangkan, sudah pergi. Di mana anak? Begitu mereka bahagia terus. Jadi mulai hari ini, ayo kita lakukan. Maka itu Mazmur menulis, setiap hari itu harinya Tuhan. Amin. Setiap hari itu harinya Tuhan. Maka kalau setiap hari harinya Tuhan, maka itu pasti hari yang baik. Senang ya hidup seperti itu? Ayo belajarlah sudah. Tiap kali setan mengingatkan yang dulu bilang, setan sudah lewat, aku gak pusing. Jangan begitu dimunculkan masa lalu. Iya ya, kenapa begitu ya? Habis sudah, kalau sudah begitu habis. Asam lambung naik, tekanan darah kacau. Karena dibawa yang dulu, semanis apa masa lalu, sebaik apa masa lalu, itu sudah sampai.
nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya, ilustrasi gini loh, jangan tersinggung. Orang yang nggak mau melupakan masa lalu itu sampai tahun 77 masih disimpan. Sehingga waktu nganggur, aku melihat ya, tahun 77 sampai di sini. Betul gitu nggak kira-kira? Iya, itu sudah penyakit semua. Sampai tahun 88 masih disimpan. Sampai tahun 98 masih disimpan. Sampai tahun 2004 masih disimpan. Bahkan yang kemarin pun, kalau sampah itu tetap sampah. Enggak ada yang namanya. Ya sudah. Maka itu kita akan bahagia kalau kita isi hidup itu dengan nyaman. Indah ya kalau hidup seperti ini. Enak bukan? Pasti sehat, pasti menyenangkan. Ada apa-apa yang baik. Ayat yang terakhir ini jadi perenungan kita supaya Tuhan makin dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita buka Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Tolong kamu tutup dalam doa. Setelahnya ada satu pujian lagi? Ya, ada request tadi. Oh, dari request. Oke. Udah, baca. 1, 2, 3. Ini perintah. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Jadi kalau Papa minta bersukacita, hanya anak-anak yang bisa nuruti kata itu. Kenapa? Karena anak-anak nggak mikir jauh-jauh. Pokoknya mau menikmati firman Tuhan ini hari ini. Amin. Ya, rugi sekali kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, percayalah kalau firman ini kita hidupi, saudara nggak akan langganan dokter, nggak akan langganan rumah sakit. Hidup sehat terus karena sukacita. Tapi jangan tikung dulu ya. Jangan tikung dulu. Udah jangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita rendahkan hati kita di hadapannya.